Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nantinya murid-murid Ibu kelas 4 ini mengetahui yang pertama adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan di sekolah. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai pemahaman bahwa Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Agung. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan kerjasama. Yang kelima, yang terakhir, memahami makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Ad, dan Al-Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama terbaik yang dimilikinya, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya adalah yang Maha Melihat. Al-Basir adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nah, di sini bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir? Nah, silahkan kita bisa menyimak bersama-sama cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Basir artinya adalah yang Maha Melihat. Al-Basir adalah salah satu dari Asmaul Husna. Di sini kita bisa menyimak bersama cara meneladani Asmaul Husna yaitu Al-Basir. Allah Maha Melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun sekecil apapun yang luput dari penglihatannya. Pandangan Allah meliputi seluruh makhluk tanpa ada batasan, ruang, waktu, ataupun penghalang. Baik, berikut adalah beberapa cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir yang Maha Melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berhati-hati dalam perbuatan. Kita menyadari bahwa Allah selalu melihat kita, maka kita berusaha menjauhi perbuatan dosa, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Kemudian, yang kedua, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal di sini karena Allah Maha Melihat niat hambanya. Kita beramal bukan untuk dilihat orang lain, tetapi semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menjaga pandangan. Melatih diri kita untuk menggunakan mata dengan benar, misalnya melihat hal-hal yang bermanfaat, menjauhi pandangan haram, dan tidak iri terhadap milik orang lain. Kemudian yang keempat,
yaitu menolong sesama dengan pandangan kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan hambanya, peduli dan peka terhadap kondisi orang lain, terutama yang membutuhkan. Kemudian yang kelima, meningkatkan rasa malu kepada Allah. Karena Allah Maha melihat, maka tumbuhkan rasa malu ketika ingin melakukan keburukan, meskipun tidak ada manusia yang melihat. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa malu kepada Allah. Karena Allah Maha melihat, maka tumbuhkanlah rasa malu ketika ingin melakukan keburukan, meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Yang keenam, yang terakhir, menjadi adil dan bijaksana. Dalam memutuskan sesuatu, kita harus berusaha melihat dengan jeli dan tidak terburu-buru agar keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain. Dalam meneladani Al-Basir berarti menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga pandangan kita, beramal dengan ikhlas, serta bersikap adil dan penuh kasih sayang dalam kehidupan kita. Ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kemudian Asmaul Husna yang kita bahas berikutnya adalah Al-Ad. Adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Ad artinya yang maha adil. Al-Ad adalah Allah Maha Adil dalam segala keputusannya. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun, dan setiap amal perbuatan manusia akan dibalas dengan seadil-adilnya. Allah tidak pernah berat sebelah. Semua sesuai dengan kesadaran, usaha, niat, dan perbuatannya. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah atau debu, dan jika ada kebaikan sebesar zarah atau debu, niscaya Allah melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ad dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu berlaku adil kepada diri sendiri, menjaga keseimbangan antara ibadah, belajar, atau bekerja dan beristirahat. Tidak memaksakan diri berlebihan atau merugikan diri sendiri. Yang kedua, adil dalam keluarga. Contohnya yaitu tidak pilih kasih terhadap anak atau saudara, membagi perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan secara seimbang. Kemudian yang ketiga, adil di sekolah atau tempat kerja. Misalnya, menilai hasil kerja atau tugas berdasarkan usaha, bukan karena kedekatan, menghargai teman tanpa pilih kasih atau membeda-bedakannya. Kemudian yang keempat, tidak berbuat zalim, artinya tidak merugikan orang lain, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun sikap, dan menghindari kebohongan dan kecurangan. Yang kelima, menegakkan kebenaran. Di sini artinya kita berani berkata jujur meskipun pahit, dan membela yang benar dan lemah walaupun berbeda dengan orang dekat. Yang keenam, bijaksana dalam memutuskan sesuatu, yaitu mempertimbangkan semua pihak sebelum mengambil keputusan. Tidak tergesa-gesa agar keputusan tidak merugikan orang lain. Berusaha berlaku adil dalam segala hal, tidak zalim, dan selalu menjaga keseimbangan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah tentang Al-Azim. Adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya yang maha agung. Allah adalah zat yang maha agung.
Maha mulia dan maha tinggi. Keagungannya tidak tertandingi oleh apapun. Segala sesuatu di langit dan bumi menunjukkan kebesarannya, dan tidak ada makhluk yang bisa menyamainya. Nah, sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara meneladani Al-Azim. Yang pertama yaitu mengagungkan Allah dalam hati dan perbuatan, yaitu selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat zikir, lewat sholat dan doa, mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Yang kedua, tidak sombong dan angkuh. Kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak memiliki sifat agung dan tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari bahwa semua nikmat sekecil apapun berasal dari Allah yang Maha Agung. Dan kita menunjukkan rasa syukur dengan rajin beribadah dan berbagi kepada sesama. Yang keempat, rendah hati atau tawadu dalam kehidupan, yaitu kita tidak pamer dengan apa yang kita miliki, misalnya harta, jabatan, atau ilmu. Dan kemudian kita menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk membantu orang lain. Menjaga lisan dengan sikap, yaitu kita menghindari kata-kata yang menyakiti. Kemudian bersikap sopan santun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perbuatan kita. Yang keenam yaitu menghormati sesama makhluk Allah, yaitu dengan menyayangi keluarga, teman, hewan, bahkan lingkungan, sebagai bentuk pengagungan kepada Sang Pencipta. Jadi meneladani Al-Azim berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita beribadah, rendah hati, bersyukur, dan menjauhi kesombongan. Dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu semuanya, kita dapat pelajaran untuk kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus berhati-hati dalam perbuatan, kemudian melatih diri untuk selalu ikhlas karena Allah melihat niat dan amal kita dan menumbuhkan rasa malu berbuat dosa. Kemudian kita selalu menyadari bahwa semua keputusan Allah adalah adil, sehingga kita belajar ridho terhadap takdir. Kita berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Tidak membeda-bedakan orang berdasarkan harta, kedudukan, ataupun status sosial. Menghindari kezaliman sekecil apapun, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kemudian kita menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki keagungan sejati, sehingga kita tidak boleh sombong. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir, doa, dan ibadah. Kemudian kita mengakui kelemahan diri sebagai hamba yang lemah dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, semoga di pelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.